Penjelasan detail mengenai apa itu venture capital. 1, 2, 3, let's go! Jadi di dalam salah satu video short saya pernah menjelaskan mengenai apa itu venture capital. Jadi kalau ingin tahu penjelasan singkatnya mengenai venture capital, bisa dilihat di pojok atas. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 1, sejarah mengenai venture capital. Josh Doriot adalah seorang investor mula-mula yang diyakini sebagai orang yang pertama kali menjalankan model bisnis venture capital. Pada tahun 1946, beliau mendirikan American Research and Development Corporation, yang saat itu beliau sukses memberikan pembiayaan venture capital kepada salah satu startup yang bernama Digital Equipment Corporation. Ketika perusahaan startup ini go public tahun 1968, maka return of investment atau ROI yang didapatkan perusahaan tersebut sebesar 1%. Chapter 2, sejarah venture capital di Indonesia. Pada tanggal 17 April 1973, BUMN di Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia membentuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang secara agresif memberikan pemodalan kepada para pelaku UMKM di seluruh provinsi di Indonesia. Seiring perkembangan ekonomi global, venture capital dari berbagai negara mulai berdatangan dan masuk ke negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Republik Indonesia. Sebut saja SoftBank memberikan pembiayaan modal venture capital kepada Alodokter, Tokopedia, Ajaib, dan Grab Indonesia. Lalu ada Tencent memberikan modal venture capital kepada Gojek, Joox, JDID, dan Traveloka. Chapter 3, cara startup mendapatkan venture capital. Jika startup itu memiliki suatu ide gagasan yang visioner dan achievable, dan bisa menyuguhkan projection data, analisa, valuasi untuk prospek ke depannya dengan jangka panjang, maka bisa diajukan dalam bentuk proposal bisnis ke venture capital, di mana setiap proposal yang masuk ke mereka akan dianalisa dulu, dievaluasi dulu oleh para analisnya, apakah layak untuk diberikan pemodalan venture capital ini. Jika lolos seleksi, maka akan diundang untuk presentasi ke hadapan para pembuat keputusan venture capital. Nah, di sini adalah tahap yang paling menentukan. Jika lolos, baru membicarakan mengenai nilai kontrak. Chapter 4, cara dan pola pembiayaan venture capital. Ada beberapa cara yang lazim biasanya dilakukan. Bisa berupa pemberian porsi saham secara langsung, bisa juga dalam bentuk obligasi konversi yang telah disepakati untuk jangka waktu tertentu, lalu bisa juga dengan model profit sharing setelah profit yang dihasilkan dalam 1 tahun tutup bukunya. Final chapter, untung rugi perusahaan venture capital. Tentunya hukum ekonomi berlaku, high gain, high risk. Bagi perusahaan venture capital, seringkali juga mengalami kerugian yang besar jika pemodalan venture capital kepada startup yang diberikannya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contoh pembiayaan yang gagal adalah Red Point Ventures ketika memodali perusahaan startup di bidang solar panel bernama Solindra, diungkapkan menderita kerugian sebesar 17 triliun rupiah. Tapi contoh yang sukses juga ada ya, yaitu Green Oaks Capital and Technology Crossover Ventures memberikan venture capital kepada startup fintech bernama Brex, diawali dengan modal pembiayaan sebesar 4,2 triliun rupiah. Saat ini perusahaan Brex divaluasi bernilai 176 triliun rupiah. Nah, untuk kalian yang berminat membuat startup dan ingin mendapatkan pembiayaan dari venture capital, tetap semangat. Buat proposal bisnis yang baik, visioner dan achievable, dan yakin memberikan return kepada mereka untuk jangka panjang, maka ada anak perusahaan Telkom bernama MBI Ventures. Mereka mewadahi para startup untuk mendapatkan venture capital. Ada loh startup yang dibiayai mereka itu sudah berhasil bahkan terlisting di Bursa Efek Indonesia, seperti Run System. Startup lainnya juga yang masih jalan adalah Kredivo, Cepat, Coinworks, TaniHub, Cermati, Paxel, dan lain-lain. Terakhir dari saya, jika dirasa video ini bermanfaat informasinya untuk kalian, tolong di-share kepada teman-teman kalian yang masih berjuang untuk membuat startup untuk mendapatkan permodalan dari venture capital. Kalau masih ada yang didiskusikan atau koreksi, tolong tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan salam profit.